selamat kembali ke ibadah BWCC Online Sunday Celebration. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan komen atau reaction di comment section kita untuk memeriahkan lagi ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Coba kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu yang sentiasa menyertai kami Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa Tuhan. Kami serahkan flow ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa, agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Apapun kuasa-kuasa yang coba interfere dengan ibadah pada hari ini Tuhan, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga serahkan setiap pribadi yang hadir pada hari ini Bapa Tuhan. Persiapkan hati kami semua agar kami dapat beribadah, agar kami dapat memuji dan menyembah Engkau dengan lebih sungguh, agar kami dapat belajar lebih lagi tentang Engkau Bapa, agar kami sama-sama diberkati dan sama-sama dibangunkan, agar kami bertumbuh lebih dan lagi dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 17 hingga 18 yang mengatakan, "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin." Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom semuanya, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Saya percaya pada pagi hari ini kita punya api roh yang menyala-nyala untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Come on church, let's praise Him. Let the fire burning brightly within us. Woo! Hey! Come on, clap your hands. Are you ready? Sing it. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Engkau takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sukan namanya, sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Come on church, Roh Kudus, pakar setia kami, naikkan puja. Tak terjadi. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well oh oh well oh oh well oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh well oh oh well oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Woo! Come on, lift your hand. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Mari angkat tanganmu, katakan Roh Kudus, pakar setiap kami, naikkan puja, naikkan pujian bukti
kita Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Church, I want to say that di dalam Tuhan kita akan menemukan kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan, kita tidak akan pernah goyah. So church, let us build our life in Jesus. Let us surrender our life to Jesus. Come on church, let's worship Him. Hallelujah. Oh, Jesus, you are worthy to be praised. You are worthy, oh Lord Jesus. We want to worship you. We want to worship you. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, come on, church, sing it. Worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, Jesus, we live for you. Jesus, 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 the name above every other name. Jesus, Jesus, the only one who could ever save. worthy, Worthy of every breath we could ever breathe. we live for you. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy, worthy of Every song we could ever sing. worthy of all the praise
worship Him. Just worship Him. Feel the presence of God in this place. Feel the presence of God. Feel the presence of the Holy Spirit. As Lord Jesus.
Shalom semua, untuk sharing offering kita pada minggu ini, saya akan ambil firman Tuhan dari Matius 6 ayat 3 hingga 4, yaitu sebahagian daripada siri khotbah Yesus di atas bukit tentang hal memberi sedekah. Jadi Matius 6 ayat 3 hingga 4, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi maksud yang kita boleh ambil dari firman Tuhan di sini ialah dia bukan tentang hal di mana tangan sebelah ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan sebelah ini. Oke. Jadi dia lebih kepada niat dan kita punya motivasi untuk memberi. Apakah motivasi kita untuk memberi? Jadi kalau kita boleh rujuk di ayat sebelum itu, Yesus menegur tentang orang-orang yang beribadah dengan menunjukkan diri mereka bahwa mereka beribadah untuk dilihat orang. Jadi di sini Yesus berbicara tentang motivasi kita untuk memberi. Adakah tujuan kita memberi itu untuk dilihat orang, ataupun tujuan kita itu kalau sampai tahap tangan kiri kita pun tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan kita, masih juga kita memberi. Di situ. Jadi dia punya persoalan ialah bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apakah kita masih memberi jikalau orang tidak tahu, ataupun kita hanya memberi apabila orang minta, ataupun apabila orang ada ramai yang melihat, ada mata-mata yang melihat baru kita memberi, ataupun kita memberi walaupun tidak ada orang yang melihat. Kita memberi walaupun tidak ada yang menghargai. Kita memberi walaupun tidak ada yang memuji, walaupun tidak ada yang melihat yang kita beri. Contohnya kita setia memberi persembahan ataupun perpuluhan, tapi tidak ada yang notice, nobody notice. Jadi adakah kita tetap akan memberi dalam keadaan seperti itu? Inilah yang dimaksudkan Tuhan, bahwa tangan kanan tidak tahu apa yang tangan kiri buat, dan tangan kiri tidak tahu apa yang tangan kanan beri. Jadi adakah kita akan tetap memberi jikalau orang tidak tahu, ataupun jikalau orang tidak melihat? Disitulah motivasi kita untuk memberi itu teruji, sama ada kita memberi untuk dilihat orang ataupun memberi untuk Tuhan sesungguhnya, dengan hati yang tulus untuk memberi kepada Tuhan, untuk sebagai tanda kurban syukur kita kepada Tuhan, right? Jadi untuk minggu ini saya galakkan kita, walaupun sekecil apapun dan juga sesusah apapun, ataupun walaupun tiada yang memberi, mari kita tetap setia memberi kepada Tuhan, right? Jadi sebelum itu saya bawa kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memberi, dan Kau terus berkati dan pakai pemberian ini untuk memberkati rumah-Mu dan menyebarkan kerajaan-Mu. Dan kami serahkan pemberian kami dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, pemberian kita bolehlah disalurkan ke akaun BWCC ataupun Breakthrough Worship Community Church, dan nomor akaun adalah seperti yang tertera di screen, ataupun kita juga boleh menggunakan QR code. Kita scan dan kita beri melalui QR code dan send receipt ke nomor yang tertera di screen kita. Ini untuk tujuan rekod. Jadi untuk seterusnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan yang kita tidak asing lagi bagi kita, yaitu Sis Alip. Jadi untuk itu kita berikan ruang dan waktu ini untuk Sis Alip membawa kita dalam firman Tuhan. Hai, shalom everyone. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah kita, walaupun hanya secara online. Tapi saya percaya pekerjaan Tuhan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan saya bersyukur karena punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi ini. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, supaya Tuhan dapat berbicara dengan kita secara pribadi, dan kita buka hati kita untuk mendengar dan untuk diteguhkan lewat daripada firman Tuhan pada pagi ini. Alright, so mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya bawa kita di dalam doa. Terlebih dahulu kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa karena pada pagi ini kami punya kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu sekali lagi. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau berbicara dalam setiap hati dan pribadi kami. Siapapun yang mendengar pada pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau punya message yang spesifik untuk setiap kami Tuhan, sesuai dengan situasi kami, sesuai dengan keadaan kami. Dan Tuhan, kami siap untuk dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami juga siap untuk ditegur Tuhan lewat daripada firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di doa kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Alright, so pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan tajuk Impactful and Glorifying God Life. Impactful and Glorifying God. Alright, so sesuai dengan tema kita pada bulan ini yaitu Build My Life. Pagi ini kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan yang impactful. Mari kita memiliki kehidupan yang memberi impact positif dan juga kehidupan yang akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dan saya akan mulakan khotbah atau sharing pagi ini dengan satu cerita yang bertajuk Tukang Kayu yang Hendak Bersara ataupun Retiring Carpenter. Mungkin Anda sudah pernah mendengar cerita ini, tapi pada pagi ini kita refresh kembali cerita tentang seorang tukang kayu atau carpenter yang hendak bersara. Nah, di satu tempat ada seorang carpenter atau tukang kayu yang sudah berumur dan secara fisikal sebenarnya dia masih boleh bekerja, tetapi dia mau bersara karena dia mau meluangkan masa yang lebih banyak bersama dengan keluarganya. Jadi dia datang kepada bosnya dan dia mengatakan seperti ini, saya mau bersara karena saya mau meluangkan masa lebih banyak dengan family. Jadi ketika bosnya mendengar tentang apa yang carpenter ini mau lakukan, dia berasa sangat sedih karena carpenter ini seorang yang sebenarnya sangat-sangat baik di dalam pekerjaannya dan dia sangat reliable. Dia seorang yang sangat dipercayai di dalam tempat dia bekerja. Tetapi bosnya juga tidak dapat menghalang apa yang dia mahukan karena dia sudah agak berumur dan itu adalah pilihannya. Jadi dia katakan begini, oke, saya tidak dapat menolak untuk permintaan kamu untuk retire, untuk bersara. Tetapi saya ada satu permintaan, ini adalah permintaan secara pribadi. Sebelum kamu berhenti, bolehkah kamu membina sebuah lagi rumah untuk saya? Dan ini adalah consider sebagai apa yang kamu lakukan untuk saya terakhir sebelum kamu bersara. Nah, si tukang kayu ini, carpenter ini berpikir, oke, sebab saya mau bersara dan ini adalah terakhir, so why not? So dia terima offer itu dan mulailah dia membina rumah. Dan disebabkan itu adalah pekerjaan dia terakhir dan dia mengatakan bahwa ini sudah last, jadi tidak perlu buat yang terbaik. Jadi dia membuat rumah itu secara ala kadar. Dia menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualiti. Dan pekerja-pekerja yang bersama dengan dia juga sebenarnya berasa agak heran. Kenapa si tukang kayu ini melakukan pekerjaan yang tidak seperti yang selalu dia lakukan begitu. Jadi dan mereka dapat menyiapkan rumah itu dengan sangat cepat. Jadi selesai sahaja rumah itu siap, dan dia datang kepada bosnya dan berkata, bos, rumah itu sudah siap, bos boleh datang untuk inspect. Jadi pada waktu itu bosnya datang dan dia buat inspection terhadap rumah itu, dan ketika dia sampai di sana dia cek rumah itu dan dia tidak terlalu banyak komplain karena dia tahu apa yang dia buat. Jadi dia minta key rumah itu dan dia katakan kepada carpenter ini, ambil key rumah ini adalah hadiah saya terakhir untuk kamu. Rumah ini adalah rumah persaraan kamu. Ini adalah rumah kamu sendiri. Nah, mendengar kata-kata bos itu, si tukang kayu itu berasa sangat terkejut dan mulailah dia timbul segala penyesalan di dalam dirinya. Dia bilang begini, kenapa saya tidak membina rumah ini sebaik yang mungkin?
Kenapa saya memilih bahan-bahan yang tidak berkualiti? Kalaulah saya tahu bahwa rumah ini adalah untuk saya pasti sudah melakukan yang jauh lebih baik. Dan mungkin saya akan membina rumah yang lebih besar. Dan dia mengambil key itu dan dia berasa agak sedih, kecewa. Tetapi dia tidak boleh buat apa-apa karena itu adalah pekerjaan terakhirnya dan itu adalah rumahnya sendiri. Nah, apa yang kita belajar daripada tukang kayu ini? Biasanya di dalam hidup kita kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kadang-kadang kita tidak peduli. Kadang-kadang perbuatan kita, sikap kita, attitude kita, karakter hidup kita ini kadang-kadang kita tidak peduli. Sedangkan sebenarnya apa yang kita lakukan, sikap kita, attitude kita itu sebenarnya seolah-olah kita sedang membangun rumah kita sendiri. Maksudnya kita sedang membangun hidup kita. Nah, bagaimana kita membangun kehidupan kita itu sebenarnya sangat bergantung dengan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apakah sikap attitude kita itu sebenarnya kita sedang membina hidup kita yang dilihat oleh orang lain dan apalagi hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, persoalan pada pagi ini bagaimana kita membina kehidupan kita. Kehidupan kita hari ini adalah hasil dari sikap dan pilihan-pilihan kita pada masa yang lalu. Amin. Dan kehidupan kita pada masa akan datang itu adalah hasil dari sikap dan pilihan kita pada hari ini. Jadi ketika kita memilih untuk bagaimana sikap kita, bagaimana kita melakukan sesuatu, kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan hari ini itu akan membawa dampak pada kehidupan kita pada masa akan datang. Dan berbicara tentang membina kehidupan yang the best, kehidupan yang terbaik di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kehidupan yang kita dasarkan di dalam Yesus. Dasar hidup kita yang paling kuat adalah berakar di dalam Tuhan dan melakukan firman-Nya. Nah, mari kita selalu ingat ini di dalam kehidupan kita bahwa standar hidup kita adalah melakukan apa sahaja sama seperti kita melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya percaya di dalam kehidupan yang kita sedang bina ini, kehidupan yang kita sedang build ini, ketika kita mendasarkan kehidupan kita dengan satu standar bahwa apapun yang kita lakukan itu kita melakukan untuk Tuhan, saya percaya bahwa kita sedang memiliki satu dasar yang kuat untuk membina satu kehidupan yang akan memberi impact yang positif dan akan memuliakan Tuhan. Amin. Dan ketika kita membina kehidupan kita atas dasar perasaan kita, atas dasar emosi kita akan sangat mudah kalah oleh angin ribut yang melanda kehidupan kita. Nah, ingat bahwa matahari itu tidak akan selalu cerah. Ada masa-masa dalam kehidupan kita di mana hari-hari kita begitu gloomy, kehidupan kita mungkin begitu tidak menyenangkan. Ada masa-masa dalam kehidupan kita ini sangat susah, sangat sulit. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita mendasarkan hidup kita ini di dalam Yesus Kristus, saya percaya apapun yang melanda kehidupan kita akan tetap kuat dan kita akan tetap teguh. Amin. Nah, pada pagi ini mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ketiga hingga keempat yang berbunyi seperti ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, pada pagi ini kita akan berbicara tentang satu hal, yaitu memiliki hidup yang berimpact ataupun impactful, dan itu akan memuliakan Tuhan. Kehidupan yang berimpact adalah kehidupan yang memberi signifikan ataupun memberi arti atau penting bagi orang lain. Nah, saya percaya ketika kehidupan kita ini membawa impact positif kepada orang lain, saya percaya bahwa itu adalah satu kehidupan yang
membawa kemuliaan kepada Tuhan. Nah, ketika kita menambah value kepada orang lain, bermaksud kehidupan kita ini penting bagi orang lain, saya percaya itu adalah sebuah kehidupan yang sedang memberikan impact positif kepada orang lain, dan tujuannya adalah untuk kita memuliakan Tuhan kita. Nah, ada satu statement yang saya pernah baca berkata seperti ini, orang akan lupa apa yang kita katakan. Alright, apa yang kita perkatakan itu orang akan lupa. Tetapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana kita menyentuh perasaan mereka dengan tindakan dan teladan kita. Dan saya percaya ketika kita memiliki hidup yang memberikan satu kesan yang sangat mendalam, kesan positif yang sangat mendalam terhadap seseorang, saya percaya itu tidak akan pernah dilupakan oleh orang lain, oleh seseorang. Mungkin apa yang kita katakan hari ini orang akan lupa karena itu hanya mereka dengar. Tetapi ketika kita menyentuh perasaan mereka dan mereka diberkati dengan apa yang kita buat, saya percaya itu akan selalu mereka ingat. Dan ketika mereka mengingat itu akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Jadi itulah tujuan hidup kita. Mari kita membina hidup yang memberikan impact positif kepada orang lain, yang membuat orang lain ketika mereka bersama dengan kita, mereka merasakan bahwa kehidupan yang kita sedang share atau kita kongsikan dengan mereka adalah satu kehidupan yang membawa impact yang sangat positif di dalam hidup mereka, sehingga mereka merasa diberkati dan akhirnya mereka akan berkata bahwa wah, kehidupannya adalah kehidupan yang sangat memberkati, dan mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka ini berbeza, dia ini berbeza karena apa? Karena dia adalah seorang pengikut Tuhan. Nah, itu adalah kehidupan yang kita mau. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, saya adalah pengikut Tuhan, tetapi kehidupannya masih kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan yang masih sama seperti dulu. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari kita pursue, mari kita membina kehidupan yang sungguh-sungguh memberikan impact kepada orang lain. Kita ubah kehidupan kita sehingga kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang kita baca sebentar tadi, hidup kita ini adalah hidup dengan menganggap orang lain itu jauh lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan saya percaya ketika kita meletakkan seseorang itu lebih penting daripada kehidupan kita, bermaksud kita melihat mereka, kita mementingkan mereka dari setiap keperluan mereka, saya percaya bahwa kehidupan kita sedang memberikan impact yang sangat positif, dan akhirnya itu akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Nah, kehidupan kita bukan hanya membina kehidupan sendiri, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang membina hidup orang lain. Nah, adakah hidup kita memberi impact positif kepada orang lain sehingga mereka mengenal dan memuliakan Tuhan? Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita refleksi di dalam kehidupan kita selama ini. Mungkin di dalam pekerjaan kita atau di mana-mana kita bersama-sama dengan sesiapapun, adakah hidup saya ini atau hidup kita ini sudah memberikan impact yang positif kepada mereka? Adakah kita melakukan sesuatu yang berbeza daripada yang dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan? Nah, ada satu ilustrasi tentang seorang pelajar yang bernama Berkeley yang sedang belajar tentang medical di sebuah university di California. Nah, Berkeley ini pada satu ketika dia mengalami sakit flu yang berpanjangan sehingga dia tidak dapat hadir ke dalam kelas di dalam kelasnya selama 10 hari. Tapi apa yang terjadi adalah selama dia absent 10 hari itu, ada seorang classmate-nya yang dia juga tidak kenal rapat, dia tidak kenal secara rapat siapakah classmate-nya itu. Tetapi yang membuatkan dia sangat terkesan adalah classmate-nya yang juga dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Setiap kali lecturer memberikan assignment, dia akan menghantar assignment itu kepada Berkeley. Dan setiap hari dia akan jumpa Berkeley, walaupun dia sedang sakit dia akan jumpa, dan dia akan memberitahu apa yang diajarkan oleh lecturer pada hari tersebut. Dan dia melakukan itu selama Berkeley tidak hadir ke sekolah, ke university, dia melakukan hal itu. Dan Berkeley menulis ini di dalam sebuah buku. Dia katakan seperti ini, I wanted to know what made him act the way
he did. And I found Jesus. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh classmate-nya itu mungkin sesuatu yang sangat simple. Dia hanya peduli dengan Berkeley karena dia sedang sakit, dan dia hanya membawa assignment-assignment yang perlu dibuat, dan dia memberitahu apa yang diajarkan setiap hari. Tapi itu berjaya memberikan kesan yang sangat mendalam di dalam kehidupan Berkeley, sehingga akhirnya dia mau mencari kenapa dia bertindak seperti itu, kenapa dia melakukan hal itu. Dan dia tulis di dalam bukunya, dia katakan begini, I found Jesus. Nah, mari kita melakukan sesuatu yang mampu untuk memberikan impact kepada orang lain. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selalu mau jadi berkat bagi orang lain. Dan tujuannya hanya satu, yaitu kita mau kehidupan kita ini membawa berkat dan memuliakan Tuhan kita. Nah, di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, dikatakan di sini kita diperingatkan untuk jangan pernah jemu melakukan kebaikan. Karena saya percaya ketika kita melakukan kebaikan kepada semua orang, tidak kiralah dia orang percaya ataupun dia bukan percaya, ataupun orang ini mungkin tidak berbuat baik dengan kita, tetapi kita dituntut di dalam firman Tuhan menuntut kita untuk mengasihi mereka walaupun mereka itu berbuat tidak baik dengan kita. Kita jangan pernah jemu melakukan kebaikan. Dan saya percaya impact yang terbesar yang kita boleh berikan kepada seseorang adalah ketika mungkin orang itu memperlakukan kita dengan tidak adil, orang itu memperlakukan kita dengan tidak baik, tetapi kita tetap melakukan kebaikan kepada mereka, karena itulah sikap yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kehidupan seperti itulah yang akan memberikan impact positif, memberikan kesan yang mendalam kepada mereka, sehingga akhirnya mereka mencari kenapa kita melakukan sedemikian, dan akhirnya mereka akan menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, itu adalah kehidupan yang kita pursue, itu adalah kehidupan yang kita mau lakukan. Dan ada satu quotes yang saya jumpa juga, dikatakan seperti ini, never leave ugly situations the same way you meet them. Sekali lagi, never leave ugly situations the same way you met them. Nah, ini adalah satu quotes yang bagi saya sesuatu yang sangat menarik, karena ketika kita berdepan dengan mungkin situasi-situasi yang kurang baik, saya percaya setiap hari dalam hidup kita ini pasti akan selalu ada hal-hal yang tidak baik. Pasti kita mengalami satu situasi yang susah dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini tidaklah satu kehidupan yang sentiasa baik-baik saja. Pasti ada masa-masa tertentu kita akan berdepan dengan sesuatu situasi yang mungkin sangat teruk dalam kehidupan kita. Tetapi yang ditulis di sini, never leave ugly situations the same way you met them. Nah, saya percaya ketika kita berdepan dengan situasi, apalagi itu melibatkan mungkin orang lain, mari kita melakukan sesuatu. Kita jangan mengelak, jangan lari, tapi kita face the situation, dan mari kita coba memikirkan apa yang kita boleh lakukan. Dan ketika kita melakukan itu, percayalah itu akan memberikan impact yang luar biasa kepada orang lain. Amin. Dan saya ada satu testimoni yang baru-baru ini saya tergerak untuk sebab di dalam kelas kami sekarang, di dalam kelas BCM, saya sedang mengambil kelas tentang pelayanan sosial, misi dan pelayanan sosial. Dan di situ minda dan pikiran saya terbuka, karena sebenarnya ada banyak hal yang kita boleh lakukan anytime, anywhere, untuk kita melakukan pelayanan sosial. Dan pada masa yang sama kita sedang menjembatani orang-orang yang kita sedang layani secara di dalam pelayanan sosial itu kepada Tuhan. Dan ada satu kali ketika saya sedang minum di sebuah restoran mama di KL, dan ada seorang orang yang sudah agak berumur, dan dia sudah agak tua, dan dia berjalan pakai tongkat, dan dia datang kepada setiap orang di restoran itu dengan menjual tisu. Nah, kebetulan di dalam kelas itu kami di challenge, kalau orang datang, kalau kita di restoran, apa yang kita boleh buat. Dan ketika dia datang, dia menjual tisu,
Dan kebetulan saya tidak ada cash yang banyak, jadi saya bagi dia RM1. Nah, dan mungkin itu adalah sesuatu yang sama. Orang lain juga melakukan yang sama, berikan duit. Tetapi apa yang saya lakukan berbeda sedikit adalah saya berikan kembali tisu itu kepada dia dan dikatakan ini kamu boleh bagi kepada orang lain. Nah, mungkin selama ini kita ambil tisu dan kita bayar, seolah-olah kita oke ini, ataupun kita tisu ini saya bagi duit dan tisu ini saya tidak mau. Tapi pada waktu itu saya katakan bahwa saya bagi duit RM1 karena itu cash yang ada di dalam wallet, dan tisu itu saya bilang oke, kamu ambil tisu ini dan kamu boleh bagi kepada orang lain yang mungkin memerlukan tisu. Nah, as simple as that, sesuatu yang mungkin sangat simple, tapi kita sudah membuat sesuatu yang saya percaya itu memberi kesan something kepada orang yang menjual tisu tersebut. Dan apalagi kalau dia cukup berbaik hati dan just memberikan tisu itu kepada orang yang dia rasa oh dia perlukan tisu, dia bagi, dan kita juga sudah membantu orang itu untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kalau kita refleksi diri kita, adakah hidup saya ini memberi impact positif dan membawa kemuliaan kepada Tuhan? Dan salah satu yang harus kita refleksi dalam hidup kita adalah apakah yang selalu membuat saya terlepas peluang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kadang-kadang banyak kali kita terlepas untuk menjadi berkat. Banyak kali kita terlepas peluang untuk kita melakukan sesuatu dan menjadi berkat pada orang lain karena kita merasakan bahwa tidak ada yang saya boleh lakukan. Karena kita sering berpikir ketika kita mau melakukan sesuatu itu, dia harus sesuatu yang besar, dia harus sesuatu yang megah, ataupun sesuatu yang kita rasa macam, oh ini terlalu kecil, saya tidak boleh melakukan. Tapi percayalah, di dalam setiap situasi yang kita temukan, tidak kira itu kecil atau besar pada pandangan kita, tapi kalau itu yang kita boleh lakukan, just do it. Karena saya percaya orang yang menerima, orang yang kita jumpa itu, pasti itu akan memberikan satu kesan yang positif kepada mereka. Amin. Dan ada seorang ini saya pernah nampak di TikTok, ada seorang pekerja, dia adalah seorang polis dan dia selalu bekerja di penjara. Nah, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dia selalu lakukan. Dia adalah seorang yang akan sangat peduli dengan tahanan-tahanan yang ada di dalam penjara itu. Jadi hampir setiap hari dia datang ke penjara dan dia memberikan mereka makanan-makanan yang sedap seperti pizza, KFC, dan ini berlaku di Indonesia. Dan dia memperlakukan tahanan-tahanan itu dengan sangat baik. Dan saya percaya ketika saya melihat apa yang dia buat, itu benar-benar memberikan sesuatu yang membangkitkan roh saya untuk mau melakukan sesuatu yang memberi berkat bagi orang lain. Dan ada satu ketika dia datang ke penjara itu, dan kebetulan di dalam penjara itu ada seorang tahanan yang sangat muda, masih berumur belasan tahun. Dan pada waktu itu dia merayakan hari jadi, dan dia datang ke sana. Dia tidak membawa cake, tetapi dia bawa pizza, dan di atas kotak pizza itu dia letakkan lilin. Mereka menyanyikan happy birthday, dan lepas itu dia meniup lilin. Dan pada waktu dia memberikan pizza kepada dia, dan di dalam kertas itu dia tulis begini, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Dan saya percaya ketika anak muda itu menerima pizza itu dengan tulisan itu, saya percaya itu memberikan satu kesan yang sangat mendalam di dalam hidupnya. Dan saya percaya kalau dia bukan orang yang percaya, kalau dia belum mengenal Tuhan, saya percaya melalui apa yang dilakukan oleh pegawai penjara itu pasti akan membawanya untuk mengenal siapa Tuhan. Dan mari kita membina kehidupan yang selalu memberi impact positif, dan kita mau apapun yang kita lakukan itu akan memberi kesan yang baik kepada orang lain, sehingga mereka mau tahu siapa kita, kenapa kita melakukan hal-hal sedemikian. Dan saya tutup sharing ini dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Markus 14:9 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil
diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Nah, kalau kita masih ingat cerita itu, seorang perempuan, dia memecahkan buli-buli yang berisi minyak wangi dan dia mencurahkan itu di kaki Yesus dan menyakanya dengan rambut. Dan akhirnya Yesus mengatakan bahwa di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan itu akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, kalau kita melihat tentang situasi perempuan ini dan kalau kita melihat tentang diri kita, apakah yang orang ingat tentang kita? Apakah orang ingat tentang kita itu dapat memuliakan Tuhan? Jadi mari kita memiliki kehidupan di mana apapun yang kita lakukan itu, ingat bahwa perbuatan-perbuatan kita itu dia speaks louder than words. Biarlah perbuatan kita itu jauh melebihi daripada perkataan-perkataan kita. Perbuatan kita yang memberi kesan positif, impact positif kepada orang-orang di luar sana sehingga mereka mau mengenal siapa Tuhan kita, sehingga mereka mau tahu kenapa kita bersikap sangat berbeza daripada orang lain. Alright, so itu saja sharing saya pada pagi ini. Saya harap kita diberkati dan mari kita melakukan bahagian kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan melakukan bahagian kita. Kita mulai membangun kehidupan yang berimpact yang positif dan memberkati Tuhan, yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alright, so itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Sis Alif atas sermon yang begitu memberkati pada hari ini. Kami percaya setiap orang yang hadir diberkati dan dibangunkan lewat sermon pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama menonton video ini. Weekly activities kita. Jika Anda berminat untuk menyertai mana-mana activity, jangan malu dan jangan segan untuk reach out kepada Ashes yang berada di setiap platform. Dan seterusnya ialah offering dan tithes kita boleh kita transfer ke nomor account yang ada di screen, atau kita juga boleh imbas QR code yang ada di screen, yang tertera di screen itu. Dan jangan lupa untuk send receipt ke nomor telepon yang ada di screen. Sekian ibadah kita pada hari ini. Jumpa ada semua minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih khususnya untuk para pelayan yang sudah melayani pagi ini. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi ini, untuk menjadi seseorang yang memberikan impact yang positif dan membawa kemuliaan kepada Tuhan, mari kita jalani sepanjang minggu ini ataupun sepanjang kehidupan kita ini, kita membina kehidupan yang memberikan impact yang sangat positif kepada orang lain, kepada siapapun yang kita jumpa, siapapun yang kita bersama-sama. Mari kita membina kehidupan yang memberi impact yang positif dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Saya bawa kita di dalam doa. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita berdoa. Kita menutup ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan.
Kami sangat bersyukur untuk pagi ini kami sudah siap, kami sudah selesai dalam ibadah kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang terus beracara, Engkau yang terus berbicara di dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya untuk kami meresponi firman-Mu pagi ini, Tuhan kami siap untuk memberi hidup kami kepada Engkau Tuhan. Jadikan hidup kami hidup yang selalu menjadi berkat bagi orang lain sehingga mereka dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan apapun yang kami lakukan, kami rindu hidup kami Tuhan adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, selalu memuliakan Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita akan berpisah sebentar pada minggu ini, tetapi percayalah Tuhan itu tetap bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dan pada hari ini, apapun yang kita lakukan selepas ini, mari kita melakukan dengan satu kesadaran bahwa standar kita adalah melakukan apapun seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kamu akan menjadi berkat dimanapun kamu berada sepanjang minggu ini, khususnya apapun yang kamu akan alami, siapapun yang kamu jumpa, saya doakan kamu menjadi berkat, kamu menjadi kekuatan bagi seseorang di luar sana. Dan kamu akan menjadi orang yang orang akan look up to ketika mereka ada masalah. Orang akan mencari kamu, dan saya doakan kamu ada hikmat yang luar biasa dari Tuhan sehingga Tuhan memakai kamu untuk menjadi berkat, memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada siapapun yang mencari kamu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami pada pagi ini. Kami sudah selesai. Kami mau Tuhan memberikan sekali lagi segala hormat, pujian, kemuliaan yang tertinggi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi.